COVID-19 itu masuk ke dalam kategori taghut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الكرام رحمكم الله. Alhamdulillah, Allah telah memasukkan kita ke dalam bulan keberkahan, bulan istimewa, bulan penuh dengan rahasia. Dan alhamdulillah tidak mengurangi semangat kita, justru kita lebih semangat untuk berbuat kebaikan, ketaatan kepada Allah. Ditandainya pada hari ini, Masya Allah, di bulan Ramadan jam segini kita mengadakan kajian. Semoga ilmu yang akan Allah berikan jadikan ilmu yang berkah bagi kita semuanya, insya Allah. Tayyib, materi kita pada hari ini adalah berkaitan dengan kitab Riyadhus Shalihin jilid 1 bab kedua atau sabar memasuki hadis ke-33. Mari kita memulai dengan memohon hidayah kepada Allah. InsyaAllah yakin ini sangat berfaedah bagi kita. Kenapa hadis ini pada saat ini Allah memberikan tepat pada 2 periode kita berpuasa dalam keadaan masa pandemi COVID. Tahun lalu kita juga, tahun sekarang masih dalam keadaan hal tersebut. Maka tidak memberikan semangat itu runtuh, tidak memberikan semangat untuk bertolabul ilmi itu kurang, akan tetapi justru dengan ini membuat kita jauh lebih semangat. Perhatikan hadis ini tadi, ta'un
azab awalnya, tapi rahmat bagi khusus untuk orang yang beriman. Tolong dicatat dulu. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis ini tadi, siapa yang mati karena ta'un, balasannya sama dengan mati syahid. Seperti apa hal itu? Insyaallah pada hari ini kita akan mengkajinya dengan tuntas. Bila nanti kekurangan waktu, materi akan kita share, kami ringkas sekali, kemudian nanti silahkan dibaca sendiri. Baik, kita mengawali tentang definisi ta'un. Ya, bagi yang sudah ada anunya bisa langsung lihat di HP. Ta'un menurut kamus disebutkan penyakit akibat virus atau organisme yang menular, berbahaya dan mematikan secara umum. Kamus Al-Ma'nawi. Ini ta'un. Kemudian apakah nanti COVID-19 ini termasuk ta'un atau tidak? Kalau termasuk ta'un berarti mendapatkan ajrun syahid, mati syahid. Seperti apa? Insyaallah nanti kita akan melanjutkan. Yang kedua adalah apa itu sebab adanya ta'un? Kita urutkan dengan sistematis. Allah tabaraka wa ta'ala menegaskan sebab adanya musibah dan bencana karena adanya dosa dan maksiat. Jadi sebabnya tetap dosa dan maksiat. Allah melalui firman-Nya, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Dan musibah apa saja yang menimpamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah tabaraka wa ta'ala memaafkan sebagian besar dari dosa-dosamu. Surat Asy-Syura, surat 42 ayat ke-30. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menafsirkan ayat tersebut. Allah tabaraka wa ta'ala mengabarkan bahwa musibah apapun yang menimpa kepada seorang hamba, baik mengenai badan, harta, anak, musibah yang menimpa segala yang dicintai dan yang berharga, semuanya itu karena maksiat yang telah dilakukan. Dosa, bahkan dosa-dosa yang Allah subhanahu wa ta'ala ampuni lebih banyak daripada yang dihukum. Oleh sebab itu Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan menzalimi hambanya, tetapi merekalah yang menzalimi mereka sendiri. Tafsir Al-Quranul Ar-Rahman, Tafsir Kalam Al-Manan juz 1 halaman 759. Dari keterangan beliau ini sangat nampak sekali bahwa terjadinya musibah, terjadinya bencana, terjadinya segala hal termasuk ta'un adalah dosa dan maksiat. Ternyata yang Allah timpakan itu kecil sekali dibandingkan dengan dosa atas yang dilakukan itu. Yang terbanyak justru diampuni oleh Allah dosa-dosa yang dilakukan tersebut. Masya Allah kan, ma'asyur muslimin wa iyyakum rahimahullah. Kemudian lebih spesifik Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan tentang terjadinya wabah yang disebabkan oleh hal tersebut. Nanti ta'un itu yang ketiga, penyebabnya adalah fahisyah. Itu.
Jadi pertama tadi dosa, kedua maksiat, yang ketiga karena fahisyah. Fahisyah itu dosa di atas lebih besar. Apa itu? Lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Tidaklah fahisyah, perbuatan keji tersebar pada suatu kaum, kemudian mereka melakukannya dengan terang-terangan, kecuali akan tersebar di tengah mereka wabah penyakit taun dan berbagai penyakit yang belum pernah terjadi pada kaum sebelum mereka. Perhatikan, bila fahisyah tersebar di masyarakat dengan terang-terangan, maka tidak akan terlalu lama Allah akan menurunkan yang namanya penyakit itu taun. Oleh karena itu, apa saja yang disebut dengan fahisyah itu, maka tersebarnya penyakit itu di dalam hadis taun, yaitu penyakit bahaya dan bisa mematikan serta menular. Dari keterangan ini, lihat, taun yaitu penyakit bahaya. COVID-19 bahaya. Ini ciri-cirinya dulu. Yang kedua, bisa mematikan, sudah berapa ribu yang mati. Menular, maka kenapa jamaah menggunakan masker? Salah satu adalah untuk pencegahan. Berarti dari sini COVID-19 itu masuk ke dalam kategori taun. Walaupun nanti ada